Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehanuzia biasanya dengan NIM 1405-625046 dari Pendidikan Sosiologi 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu etika dan kesenjangan digital dalam pendidikan. Apakah teknologi benar-benar menciptakan pendidikan yang setara? Apakah semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap pendidikan digital? Dan apakah pembelajaran digital saat ini masih berfokus pada manusia atau justru lebih menekankan efisiensi dan sistem? Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara manusia hidup, berkomunikasi, hingga belajar. Dalam dunia pendidikan, teknologi menghadirkan berbagai inovasi seperti pembelajaran online, platform digital, hingga penggunaan AI dalam proses belajar mengajar. Kemajuan ini memang memberikan banyak kemudahan. Informasi dapat diakses dengan cepat, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, dan teknologi memungkinkan pendidikan menjangkau lebih banyak orang. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, justru muncul pertanyaan yang penting yang perlu kita kritisi bersama. Kenyataannya, tidak semua orang memiliki perangkat yang memadai, akses internet yang stabil, maupun kemampuan literasi digital yang sama. Hal ini mengakibatkan perkembangan teknologi justru dapat menciptakan kesenjangan baru dalam pendidikan. Perkembangan teknologi digital saat ini memasuki tahapan baru dengan menimbulkan gelombang transformasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam manusia belajar dan berinteraksi dalam sistem pendidikan. Era digital merupakan perubahan epistemologis yang mendorong cara manusia memperoleh, memproses, dan mendistribusikan pengetahuan. Di era digital, pendidikan membutuhkan keseimbangan antara inovasi dan pemikiran yang mendalam. Pendidikan tidak boleh hanya sekedar konsumsi informasi, tetapi harus tetap mempertahankan perspektif kritis dan etis dalam pembentukan individu. Namun, di balik perkembangan ini, muncul tantangan etika yang tidak dapat diabaikan. Digitalisasi tidak hanya menjadi sarana pengembangan, tetapi memperdalam kesenjangan sosial yang sudah ada sebelumnya. Kesenjangan digital menjadi hambatan utama dalam mendorong transformasi digital dalam aspek pendidikan. Faktor utama yang memperparah kesenjangan digital saat ini adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai daerah terpencil. Hambatan seperti infrastruktur yang kurang memadai, akses internet tidak merata, dan tingkat literasi digital rendah. Maka peserta didik maupun pendidik menjadi masalah dalam implementasi teknologi di wilayah terpencil tersebut. Banyak pendidik yang belum kompeten dan optimal dalam memanfaatkan teknologi. Keterbatasan kemampuan teknis menjadi tantangan besar dalam menerapkan teknologi di ruang kelas. Digitalisasi dalam proses belajar, pendidik maupun peserta didik dituntut dalam kemampuan memahami, mengolah dan menyaring informasi di media sosial atau platform digital untuk mengurangi rendahnya literasi digital. Pembelajaran dari sekarang yang membutuhkan jaringan stabil juga menjadi hambatan karena akses sinyal yang minimum dan keterbatasan kuota internet menghambat efektivitas pembelajaran daring. Kesenjangan digital berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat yang semakin berbasis teknologi, mereka yang memiliki akses terhadap perangkat digital dan internet akan lebih mudah berkembang dibandingkan dengan mereka yang terbatas infrastrukturnya. Hal ini memperparah stratifikasi sosial dalam aspek pendidikan, di mana kelompok yang lebih unggul akan semakin maju, sedangkan kelompok malang akan semakin tertinggal. Pendidikan berbasis teknologi juga menimbulkan masalah privasi dan keamanan informasi bagi individu. Perkembangan teknologi mengubah dinamika interaksi dalam proses pembelajaran. Pendidikan harus menjadi proses interaktif yang memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Namun, di era digital saat ini, pembelajaran secara online lebih sering dilakukan dan hanya bersifat satu arah antara pengajar dan peserta didik. Platform pendidikan digital lebih menekankan efisiensi dalam penyampaian materi daripada membangun komunikasi yang bermakna. Hal itu dapat mengakibatkan pendidikan bersifat transaksional, di mana pembelajaran lebih diperhatikan sebagai konsumsi informasi daripada perkembangan kognitif setiap individu peserta didik. Selain itu, kurangnya interaksi sosial membuat peserta didik menjadi teralienasi dari proses belajar serta mereka hanya menjalankan sistem pendidikan secara formal tanpa memahami makna belajar. Di era digital saat ini, peserta didik juga didorong agar lebih produktif, cepat, dan berdaya saing. Pendidikan digital juga memperluas kesenjangan sosial antar kelas atas dan kelas bawah. Teknologi yang harusnya membantu semua orang
kini hanya lebih menguntungkan kelompok yang memiliki modal ekonomi dan budaya. Pendidikan tidak lagi menjadi ruang berpikir kritis, tetapi menjadi alat untuk membentuk individu sesuai kebutuhan sistem ekonomi. Platform digital pada akhirnya lebih fokus pada sistem yang praktis dan menguntungkan daripada hubungan yang bermakna. Kesenjangan digital menciptakan masalah keadilan sosial. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pendidikan yang seharusnya memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Meskipun teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan akses pendidikan, realitasnya justru teknologi seringkali melahirkan kembali struktur ketimpangan yang telah ada sebelumnya. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan harus disertai dengan kebijakan yang progresif agar benar-benar memberikan dampak yang menyeluruh. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi memberikan peluang besar bagi pendidikan yang mencangkup seluruh aspek. Teknologi membangun kemudahan aspek bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas atau mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Dengan banyaknya materi tersebar di platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana aja, pembelajaran dapat menjadi lebih fleksibel. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi harus disertai dengan kebijakan yang memastikan pemerataan akses terjadi secara menyeluruh. Kesenjangan digital dalam pendidikan yang berlandaskan teknologi tidak hanya menjadi permasalahan pendidikan, tetapi juga menjadi masalah politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pengawasan, dan distribusi sumber daya. Akses terhadap teknologi lebih dikuasai oleh kelompok ekonomi atas, sehingga mereka memiliki peluang pendidikan yang lebih baik. Akibatnya, kelompok elit akan semakin mudah mempertahankan kekuasaan sosial maupun ekonomi. Pendidikan bergantung pada sistem tertentu yang akhirnya kebijakan pendidikan berpotensi mengikuti kepentingan kelompok lain dibandingkan dengan kebutuhan utama di masyarakat. Pendidikan yang melemahkan keterlibatan demokratis membuat peserta didik dan masyarakat menjadi lebih pasif terhadap ketidakadilan sosial, menurunnya kesadaran berpikir kritis, dan mudah menerima informasi tanpa pemikiran yang mendalam. Dengan itu, digitalisasi menekankan bagaimana struktur teknologi membentuk pola pikir dan relasi sosial. Pendidikan harus dikaji sebagai fenomena sosial yang memiliki dampak sangat luas terhadap struktur pengetahuan dan keadilan sosial. Isu etika dan kesenjangan digital merupakan pemikiran kritis tentang bagaimana manusia memahami, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan. Pendidikan harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan humanisme, sehingga teknologi menjadi sarana menciptakan masa depan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan. Terima kasih, segitu informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.